Susu formula yang bagus itu yang kayak gimana ya? I won't make it easy for you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pandi TV bersama Dr. Pandi Spesialis Anak. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing masalah pertanyaan ibu-ibu yang menanyakan tentang susu formula yang bagus untuk anak saya yang apa ya dok? Nah, ya tema kali ini saya usung, saya angkat karena sebenarnya agak menarik ini pertanyaan si ibu-ibu, karena kalau saya ditanya seperti itu berarti nanti klasifikasi susu formula di pasaran menjadi ada yang bagus dan tidak bagus. Nah, jadi artinya saya juga ingin memberikan informasi tambahan kepada ibu-ibu yang sedang memerlukan dan sedang memilih susu formula, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau seorang ibu yang kebetulan terjadi hambatan dalam memberikan ASI, terutama dari usia 0 sampai 2 tahun, dan hambatan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan segala macam tindakan alternatif yang mungkin diberikan oleh dokter ibu-ibu ya, mulai dari melakukan perawatan payudara, satu rangkaian perawatannya dengan minum obat-obatan, dengan suplemen yang sejenis herbal ya, asinya masih belum bisa mencukupi, dan juga mungkin oleh tuntutan karir, tuntutan zaman sehingga tidak sempat memberikan ASI. Oke lah, dari situ berarti mau tidak mau susu formula menjadi alternatif. Nah, tetapi ketika kita ditanya, dok susu yang bagus untuk anak saya yang apa? Pasti jawaban saya pribadi ya, mungkin ya, jawaban saya pribadi, saya akan memberikan arahan bahwa semua susu formula bagus, tidak ada yang tidak bagus. Jadi silahkan dipilih sendiri selama tidak ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus apa sih yang dimaksud? Kebutuhan khusus seperti anak yang terjadi alergi, sudah jatuh ke kondisi gizi kurang atau gizi buruk, ataupun masalah dengan berat badannya ya. Untuk kasus yang lebih berat lagi, ada yang problem ginjal dan juga problem liver dan problem metabolisme lemak. Nah, untuk anak-anak yang tidak ada problem-problem tersebut, silahkan Bapak Ibu-ibu mencari susu formula yang ingin diberikan, mudah didapat dan sesuai dengan kantong, mungkin ya, salah satunya pertimbangannya itu. Lalu adapun semua fitur-fitur dari susu formula tersebut itu pada dasarnya semua sudah dalam kategori yang sesuai standar. Makanya dari bidang medis kita menyebutnya susu formula standar ya, artinya susu formula yang sudah ada di pasaran itu sudah mempunyai standar tersendiri untuk diberikan kepada anak-anak kita, setidaknya untuk melengkapi nutrisinya ya, dalam arti tidak untuk menggantikan ASI. Jadi artinya kalau misalnya dihadapkan pada pertanyaan susu formula yang bagus yang menyerupai ASI, ya tidak ada ya, otomatis jawabannya seperti itu. Tetapi sekali lagi, ketika menjumpai kondisi tidak ada kondisi-kondisi yang tertentu, tidak ada kondisi yang khas, hanya untuk rutinan saja, karena tidak bisa memberikan ASI, silahkan dipilih sesuai keinginan masing-masing ya. Walaupun mungkin dari satu produk ke produk lain ada yang mempunyai nilai tambah masing-masing, ada yang mungkin vitaminnya lengkap, ada yang mungkin kalau rata-rata zat besi mungkin sudah lengkap ya. Ada yang nanti ditambahkan protein-protein tertentu yang bagus untuk otak gitu ya. Kalimat dari pabriknya ya, bukan kalimat dari saya. Artinya semua susu tetap bagus ya. Tapi tambahan-tambahan di situ nanti mungkin ada juga yang tambahannya berupa probiotik, ada yang tambahannya juga berupa prebiotik. Nah, itu semua fitur-fitur tambahan yang sudah melalui standar minimal untuk menjadi sebuah susu formula. Jadi jangan khawatir, silahkan dipilih
dan diberikan susu formula standar yang ada di pasaran untuk diberikan kepada anak-anak kita ketika sekali lagi ASI terjadi hambatan untuk diberikan. Nah, lalu kemudian mungkin kita perlu juga membahas sedikit tentang kondisi-kondisi spesial, kondisi-kondisi yang memerlukan susu-susu tertentu, seperti yang pertama susu alergi. Ya, susu alergi secara umum saya belum berbicara tentang secara medisnya. Secara umum kita bisa memberikan susu dengan bahan dasar soya. Nah, setelah soya misalnya masih belum cocok, masih muncul reaksi-reaksi alergi, bisa diberikan yang sesuai medis. Yang sesuai medis dalam alur tata laksana anak dengan alergi susu sapi, kita bisa berikan susu dengan kategori ekstensif hidrolisat, dan juga apabila masih belum memberikan respon yang baik, susu terakhir yang bisa kita berikan adalah susu asam amino. Ya, adapun untuk mereknya nanti mungkin bisa japri dan juga konsultasi terlebih dahulu karena memang kita butuh untuk mendiagnosis dengan tepat agar supaya pemilihan susu-susu tersebut diberikan sesuai kondisi yang tepat juga, karena memang susu tersebut semakin aneh-aneh dalam tanda kutip semakin membutuhkan modal tentunya. Dan walaupun begitu kita tetap berdoa bersama agar supaya ASINya ibu-ibu tetap lancar, dan apabila tidak lancar dan mengalami hambatan sesuatu dan sang ibu tetap ingin memberikan secara maksimal untuk menghadirkan ASI kepada buah hatinya, silakan konsultasi ke dokter anak terdekat untuk konseling laktasi, konsultasi masalah perihal pemberian ASI agar supaya keberhasilan ASINya meningkat. Nah, kembali lagi, kalau misalnya menjumpai kondisi yang tidak bisa diberikan ASI, susu formula menjadi jawaban alternatifnya. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang bagus, tidak ada yang tidak bagus gitu ya, maksudnya semua sama standar. Lalu susu juga yang bisa diberikan pada kondisi khusus adalah susu dengan gizi kurang, gizi buruk, ataupun yang bermasalah dengan berat badan. Itu kita berikan susu dengan kalori yang tinggi, energi yang tinggi. Mungkin kalau misalnya kita ambil matematika sederhana, ya, 1 gelas dari susu kalori tinggi itu nilainya bisa sampai 1,5 sampai 2 kali lipat susu formula standar. Dan kembali lagi, ini bukan masalah bagus atau tidak bagus. Misalnya kalau ditanya, wah berarti enak yang susu yang kalori tinggi dong, bisa lebih cepat gemuk. Kalau tidak ada indikasi, tidak ada keperluan, tidak ada masalah tentang berat badan, menggunakan susu kalori tinggi yang dalam jangka waktu lama dan tidak terpantau malah bisa menimbulkan permasalahan yang mengarah ke obesitas, terus problem masalah metabolik yang muncul lebih dini ya di kemudian hari tentunya, misalnya masalah kolesterol, masalah diabetes yang muncul di usia dini karena terlalu banyak memberikan makanan dan minuman yang kalori tinggi sehingga badannya itu relatif menjadi gemuk karena saking takutnya kurus, bisa saja mencapai titik kondisi permasalahan-permasalahan tersebut ya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi bahkan dalam kami memberikan program untuk menterapi kondisi gizi tersebut, umumnya kita mengharapkan tercapai atau selesai dalam kurun waktu 4-6 bulan. Variasi individu dan variasi masalah tentunya akan memberikan dampak yang terkadang tidak bisa diprediksi, tetapi dengan memberikan program yang sesuai perhitungan, kita berharap 4-6 bulan selesai, dan ketika selesai berat badan kembali sesuai potensi, kita harapkan susu formulanya, misalnya anak tersebut mengkonsumsi susu formula, kita bisa kembalikan ke susu formula standar seperti yang ada di pasaran, yang ada di supermarket. Nah, tentunya susu-susu yang dengan indikasi khusus tadi ya, susu alergi, susu berat badan, dan juga nanti susu yang untuk problem yang lebih kompleks ya, dengan problem ginjal dan atau liver, itu tentunya adalah susu-susu khusus yang dijualnya di apotek, yang umumnya yang seharusnya itu bisa dibeli dengan resep dokter. Nah, seperti itu sekilas tentang mungkin menjawab pertanyaan
pertanyaan seringan, "Dok, bagaimana susu yang bagus untuk anak saya?" Demikian, semoga memberikan tambahan informasi dan juga untuk ibunda semua tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita agar supaya tumbuh kembangnya maksimal sesuai potensi genetik, dan selamat melanjutkan aktivitas dan memaksimalkan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.